undang aja. Umi tinggal dibuka kameranya. Buka kameranya yang mana? Sebentar. Masih belajar. Nggak apa-apa. Coba diarahkan yang Pojok kanan bawah. pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Supaya aku repeat. Ini dapat nggak nih? Coba. Halo, assalamualaikum. Ada apa? Lupa benda nih, benda Wanti, ada ini sih, ada oke. Umi ini ulang majelis amat ya. Biasa aja. Tinggal diklik. Nah, masya Allah, tabarakallah. Keren Umi kita nih, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Kayak Bu Ida kan boleh ikutan gabung nggak katanya? Iya. Bisa. Apa mau gabung TikTok di sini atau live kamera atau suara aja atau gimana? Yang bisa bertanya atau dia gitu. Oh, boleh. Nanti pas mau bertanya, sesi bertanya boleh di chat, ketik, atau kalau misalnya mau ada suaranya nanti resen aja. Nanti bisa ada suaranya gitu. Ini kebeningan amat, muka Umi digantinya gimana? Ini bening banget. Ya udah tuh, nggak apa-apa Umi bening, Umi nggak apa-apa Umi bening-bening ya kan, bening-bening. Coba di switch bintang utamanya guestnya Kak Lydia. Kita switch dulu ya, Nah, iya. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, alhamdulillah ya. Sudah. Itu siapa aja nih? Saya bisa ngeliatnya dari mana? Umi bisa lihat yang ada di bawah kan, ada tulisan gitu kan. Nanti siapa-siapa yang masuk, nanti Umi boleh sapa-sapa gitu. Kayak aku bisa sambil tap-tap juga, ya kan, gitu, Umi. Nanti bisa kalau ada yang masuk, nanti bisa kelihatan kok Umi bisa sambil sapa-sapa juga, gitu. Insya Allah ya. Boleh share dulu kali dia reminder lagi untuk teman-teman ya di tim grup. Kalau aku tadi udah share di UPA ya, di UPA. Mungkin nanti mudah-mudahan bisa masuk ya. Share-nya gimana? Aku pengen Yayasan Sahiran share-nya. Oke, kalau share Umi ada di pojok kanan yang bagian bawah ada tanda panah. Nah, terus itu tinggal diklik. Nah, Umi bisa share ke grup siapa gitu. Betul. Ada Kak Sai ya, ke grup temen atau kemana, nah boleh gitu Umi ya. Jadi lagi live nih Umi, masya Allah, tabarakallah ya, hari ini seneng banget ya. Ini cerah-cerah ceria nih di malam Jumat ya kan, insya Allah penuh keberkahan ya kan, habis sholat Isya ya kan. Nah, nanti Umi lagi share katanya. Ada Kak Hambali Ali, terima kasih sudah mampir. Ada Virgo 76 juga, terima kasih sudah mampir. Iya, oke. Jangan lupa ya untuk teman-teman sahabaturumroh.com, siapin cemilan boleh ya, siapin minum juga boleh, siapin banyak pertanyaan juga boleh ya kan. Umi Ani lagi kemana? Umi Ani lagi share dulu gitu. Nah kan balik lagi. Keren kan Umi, masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah. Nah, kan kelihatan Umi ada tulisannya. Pak Suno ada tuh. Pak Suno baru bergabung. Nah, tadi ada juga tuh beberapa yang sudah bergabung gitu. Nanti kelihatan kok. Iya. Nanti kita woro-woro buat yang teman-teman yang yang belum bergabung, boleh nanti kita bergabung gitu. Masya Allah. Ayo gabung gitu ya. Aku ingetin. Umi udah siapin air minum Umi, bisi aus Umi. Kita nggak nyiapin air minum Umi ya. Aduh, snacknya juga jauh Umi ya. Kasih kopi. Itu pakai Kasih kopi. Enggak, aku air putih aja, air hangat ah.
Ada Kak Zo, ada Kak Jo. ada Kak Ambar, terima kasih sudah bergabung. Ada Al Bestari, Masya Allah ini ya, Alhamdulillah. Ada Watiman, Masya Allah, Alhamdulillah ya, Barakallah ya. Hari ini luar biasa ya, kita mau sharing ya, sesi parenting Islami ya. Jadi tur umroh itu kita nggak hanya ngobrolin tentang umroh aja, paket umroh, paket haji atau lain-lain gitu ya. Tapi kita juga ngobrolin ya sesuatu esensi yang membuat mungkin nanti ibadah kita tuh menjadi lebih optimal gitu kan. Dimulai dari diri kita gitu ya, dari keluarga tentunya. Lalu juga kita juga ada sesi bagaimana sih memperbaiki bacaan supaya tilawah kita pada saat kita melakukan ibadah umroh ataupun haji itu jauh lebih baik ya. Jadi nggak usah bingung kemana-mana. Banget Maulid Nabi ya. Iya, betul ya, Maulid Nabi ya malam ini ya. Oke deh, oke kita mulai aja nih Umi udah siap Umi? Minumnya udah siap Umi? Ya, aku siap mendengarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat turumroh.com semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tepatnya di tanggal 4 September 2025, Masya Allah kita bisa bertemu ya di sesi yang ini, sesi perdana kita, sesi sharing ya, untuk parenting Islami ya. Ada saya Hastuti dan juga Kak Lydia, dan tentunya narasumber utama kita yang insya Allah banyak ilmunya ya, banyak pengalamannya gitu kan, yang mungkin bisa menginspirasi kita semua gitu ya. Nah, kita kenalan dulu ya dengan narasumber kita. Ada Umi Ani ya, masih muda loh Umi Ani nih, Masya Allah ya. Umi ini punya 3 orang putri yang cantik-cantik ya, Alhamdulillah ya. 2 sudah menikah. Oke, Mbak Wiwin. Oh, Masya Allah. Ada Bunda Wiwin, Masya Allah. Nah, ada Umi Ani. Nah, Bunda Wiwin ini, Bunda Wiwin jamaah waktu berangkat aku tanggal 23 kemarin, Umi. Masya Allah ya. Ini Bunda Winarti. Ini Bunda Winarti, Bunda Wiwin yang mana nih? Winarti, agent. Oh, agent, Masya Allah. Sama ya soalnya, oh yang ini agent ya. Oke deh. Terima kasih sudah bergabung Bunda Wiwin. Nah, terus nih Umi ini udah punya mantu nih ya kan? Wah. Agen. Oke, siap. Semangat terus si Arbaitullah ya. Kita berbagi inspirasi hari ini ya. Terus udah gitu cucunya 3 ya Umi. Cucunya 3, baru 3 apa mau nambah lagi nih Umi? Baru 3. Baru 3 ya. Berarti ada kemungkinan akan bertambah ya. Oke deh ya. Nah, Umi ini ketua bidang family aware ya. Jadi ya berkaitan dengan keluarga tuh Umi udah makanannya sehari-hari ya. Nah, Umi Ani juga salah satu terapis ya, hipnoterapi gitu ya, membantu anak-anak gitu ya untuk bisa pulih dari trauma atau hal-hal yang lain gitu ya. Juga konsultan keluarga, lalu juga pembimbing kajian pekanan. Ini murabinya aku ya, yang tersayang ya kan. Lalu apa aja sih Umi? Umi itu aktivitasnya dulu banyak banget ya. Sempat bergabung di P2 TP2A di Kota Bogor dari tahun 2014 sampai 2021. Lalu juga di UPTD PPA di 2022 sampai 2003, dan di Motekar Jabar 2019 sampai 2022. Jadi pengalaman sebagai konselor keluarga itu lebih dari sekitar 11 tahun lebih mungkin ya Umi ya. Itu Masya Allah ya. Nah, hari ini tepuk tangan. Tepuk tangan ya, Masya Allah ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih gitu loh ibu bahagia ya. Menjadi ibu bahagia kita belajar dari Siti Hajar gitu kan. Karena kalau dalam umrah itu kan kita pasti ada proses sa'i ya Umi ya. Sa'i itu ya, dari Safa ke Marwah kita berlari-lari gitu. Dan yang selalu dan itu lebih jauh kan jaraknya ya, nggak kali dia ya dibanding tawaf ya. Dengan perjuangan gitu kan, dengan lantainya yang licin, dingin juga, itu kaki berasa lebih pegel banget sih sebenarnya gitu ya. Agak-agak nanjak gitu ya, sa'i ya. Betul. Ya pada saat sa'i, dan kadang ada nanjak juga gitu. Tapi yang membuat kita selalu bersemangat sampai akhir itu yang terbayang itu memang selalu Siti Hajar gitu ya.
Kadang bapak-bapak tuh yang tadinya udah lemah-lemah, malu dong sama sama mama nih, sama Siti Hajar. Oh iya ya, oh ya kebayang dulu di padang pasir ya bun ya gitu kan. Iya, Akhirnya tuh dulu di padang pasir. semangat lagi gitu ya, semangat lagi gitu untuk apa namanya menyelesaikan sainya ya gitu ya. Nah, seorang ibu juga itu kan pasti madrasah pertama bagi anak-anak tentunya ya. Jadi karena menjadi madrasah pertama, maka pendidikan akhlak, karakter, keimanan, tauhid itu semua ada di sosok seorang ibu gitu. Dan bagaimana bisa mendidik seorang anak menjadi anak yang siap gitu ya secara mental kalau ibunya juga nggak bahagia dengan profesinya sebagai ibu gitu yang ya. bahagia, keluarga Nah, bahagia ya. iya betul, pasti impiannya begitu. Nah, hari ini jadi kita sambil check and recheck kembali gitu ya. Apakah kita sudah menjadi ibu yang bahagia gitu ya? Nah, nanti sama Umi mungkin kita bisa dibahas satu persatu. Ya di sini ada yang sudah merasa bahagia semua sebagai ibu kecuali kali dia. Ntar juga calon ibu, ya. Ini nggak Calon cuma ibu. untuk yang Nah, ibu-ibu sebagai aja, calon tapi ibu calon ibu ya, bagus. biar bisa belajar. Calon-calon ibu juga harus sudah bahagia dari awal sebelum menjadi ibu. Ya betul ya Umi? Betul. Ya enggak, ya kan sebelum menjadi ilmu harus sudah bahagia. Oke deh, kita langsung aja ya, kita simak bareng-bareng, jangan kemana-mana, pokoknya tetap di sini sampai habis. Kita akan sharing dengan Umi Ani gitu. Silakan Umi. Oke, makasih Teh Utik. Siapa satu lagi Teh? Ini dia. Lydia, Masya Allah, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya nih buat pemirsa semua. Kalau saya di ibu-ibu itu saya bilang, apa kabar ibu-ibu? Jawabannya, alhamdulillah, bahagia, bahagia, bahagia gitu. Jadi, Oh, Masya Allah. Coba tes. tes ya, Apa Tes. kabar, ibu-ibu? Alhamdulillah. Bahagia. Ya, kita ulang Iya, ya. Apa boleh kabar yang ya? di rumah ikut-ikutan boleh dengan diketik ya. Alhamdulillah bahagia atau kasih love ya boleh ya. Oke Umi, Cip, Oke. gimana? Oke ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah bahagia. Oh ya. Tepuk tangan coba kali dia. Bahagia itu kita harus ditampilkan dari wajah ya Tautik ya. Jadi bahagia itu tadi bilang sama Tautik, kalau seorang ibu tuh harus bahagia supaya keluarganya juga bahagia. Itu amat sangat benar. Kalau dikaitkan, nanti kita kaitkan ya kebahagiaan kita dengan bagaimana contoh Ki Hajar ketika umur pertama kali Tautik yang saya kan 2015 masih belum kayak seperti sekarang gitu. Masuk pembangunan misi tambahan. Jadi yang saya bayangkan saat itu adalah bagaimana panasnya, kita itu udah ada AC dan segala macam ya berkeliling gitu kan, mengelilingi SAI 7 kali kan, panasnya kayak apa gitu. Itu perjuangan seorang ibu. Tapi sebelumnya nih, ketika suami tercinta Nabi Ibrahim mengajak dia pergi, gitu kan? Mengajak pergi dengan anaknya Ismail kecil yang sangat dirindukan ya, sangat didambakan kehadirannya. Kemudian diajak oleh sang suami Ibrahim dan ditinggalkan di padang pasir yang nggak seperti sekarang lah ya, ada mall, ada segala padang pasir yang bagus. Yang saya bayangkan adalah ketika seorang istri ditinggalkan suami, pasti kan kalau kita Abi tega tinggalin Umi di sini, kayak beneran nih tega nih Umi ditinggalin ini beneran nih, gitu kan. Kalau kita biasa, kok tega sih? Tapi apa yang ditanyakan oleh Ibu Hajar? Apakah ini perintah Allah? Kemudian iya. Jika dibilang ini perintah Allah, maka beliau tinggalkan di padang pasir itu. Dan saat itu Nabi Ibrahim tidak mau membalikan wajah ketika dia, hatinya pasti hancur, hatinya pasti, ya Allah cobaannya gimana sih ini?
saya baru punya anak gitu ya, kemudian nama Allah disuruh untuk ditinggalkan pada pasir yang tidak ada apa-apa di sana. Dan dia hanya berpasrah pada Allah. Ketika Allah memberikan satu perintah, ujian, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Makanya Islam pergi dengan melepaskan kita kepada Allah. Ternyata kisah yang menyedihkan itu yang membuat kita juga amat sih seorang suami ninggalin istri pada pasir sendiri menjadi rukun haji ya, menjadi satu ibadah yang wajib dilaksanakan ketika kita umrah atau berhaji gitu. Sa'i yang Iya. gampang loh ibu-ibu. Itu berapa kilo kalau dihitung? 3,5. 3,5. 3,5 kilo. Mm-mm. Dalam kondisi lemas, panas, kebayang seperti apa gitu, bolak-balik 3,5 kilo. Fisiknya kan luar biasa berarti. Kalau hati Siti Hajar saat itu tidak tidak dipenuhkan kepada Allah, nggak akan kuat. Ya kan ibu? Kenapa? Karena Siti Hajar bahagia. Dia sudah menyerahkan kepada Allah. Tapi apakah ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Dia bahagia. Berarti saya mendapatkan perhatian dari Allah, mendapatkan satu keberkahan, ditinggalkan di padang pasir, pasti Allah akan berikan hal yang terindah, yang terbaik buat dia. Kepercayaan itu yang harus kita miliki. Yakin bahwa apapun yang Allah berikan yang terbaik buat kita. Insya Allah kan akhirnya Ya. Sa'i 7 kali, Insya Allah luar biasa gitu. Akhirnya menjadikan ibadah wajib kita berumrah dan berhaji. Lalu di saat Ismail besar juga, ketika anaknya diajak sama ayah, Ismail bertanya, ayah apakah ini perintah Allah? Iya, perintah Allah. Maka dia menjawab, laksanakan ya Allah. Ya Abi, kalau memang ini Allah yang menghendaki, silakan laksanakan. Saya ikhlas, karena Allah tidak akan mungkin memberikan keyakinan anak Ismail kecil itu juga sama, karena terbentuk dari ibu yang begitu percaya, yakin kepada Allah, maka menghadirkan anak Ismail yang sama persis percaya dan yakin akan Allah. Ya sudah Abi, kalau memang perintah Allah, kembalilah sana. Maka Allah gantikan dengan seekor kambing dan mbak gitu kan. Nah, yang garis bawah yang harus kita kasih stabilo adalah kesabaran, kepatuhan dan ketaatan. Makanya kalau saya punya 5 tips ya, atau 5 langkah apa sih yang membuat kita itu bahagia, ibu-ibu ya. Yang pertama bisa dicatat, yaitu menerima diri sendiri. Ketika Nabi Ibrahim mengajak istrinya ke mana? Padang pasir. Ya, pasir itu yang dia terima. Oh ya udah, ini sudah dari Allah, ketentuan Allah. Saya diminta oleh Allah pergi ke padang pasir. Tidak ada kata menentang, tidak ada kata ya Abi gimana, tidak menyerahkan diri bahwa ya ini memang sudah Allah tentukan untuk saya. Bahagia itu ketika kita menyadari diri kita, oke, saya lagi stres, boleh stres, kali-kali itu nggak masalah, lagi banyak pikiran, boleh. Tapi ada juga sampai kapan marah saya, sampai kapan emosi saya, sampai kapan kecewa saya, sedih saya, ada waktunya. Sebulan, 2 bulan, maksimal 3 bulan udah harus kembali dari hal-hal yang membuat kita sedih. Jadi meyakini apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik buat kita. Nah, jadi menyadari tentang diri kita sendiri. Tapi jangan bilang juga begini, maka Allah marah ya sama saya, akhirnya saya dapat ujian. Tidak ada hal buruk yang Allah berikan bagi kita. Tidak ada. Mungkin yang kita pilih saat ini tidak baik buat mulut kita. Saya maunya A, oh ternyata kata Allah B. Ya Allah kan saya maunya A gitu. Saya udah yakin saya harus A, saya harus juara 1. Enggak, kata Allah kamu juara 2 aja, misal gitu ya. Tapi kalau juara 1 ternyata akan menjadi sombong, akan menjadi ujub gitu ya, segala macam. Tapi ketika kita diberikan hal yang memang kita nggak baik, yakin bahwa itu yang terbaik bagi Allah, dan Allah pasti memberikan yang lain yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Saya berpikir bahwa dengan saya mendapatkan A ini saya pasti bahagia, misalkan gitu ya. Pas nggak dapat kecewa, marah sama Allah. Tapi sebenarnya Allah sedang memberikan satu lagi plan, satu lagi rencana, satu lagi hal lain yang bisa membuat kita lebih baik gitu. Nah, keyakinan itu pada diri kita bahwa kita menerima diri sendiri. Yang kedua apa? Setelah kita menerima, kembangkan rasa syukur kita. Bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa. Apa yang bahagia?
mensyukuri apa yang menjadikan kita sampai saat ini bisa seperti ini. Pernah jatuh, pernah sedih, pernah ini aja manusiawi. Nggak ada yang namanya orang baik terus. Jalan tol kalau lurus terus kan bikin ngantuk ya. Kayak dari kecelakaan harus ada rest area. Beda. Saya kemarin ke Bandung contoh aja nih. Saya biasa lewat tol, tapi saya sekali-kali bicara apa yang lewat puncak, udah lama lewat puncak, udah lama banget perasaan. Pas lewat puncak, ya Allah indahnya sekarang puncak udah nggak ada lagi kaki lima, jalannya juga nggak macet, seger kita nggak ngantuk. Coba kalau lewat tol, mas apa ternyata kadang pilihan kita yang menurut kita baik itu belum tentu gitu. Malah ketika kita mengambil jalan yang berseberangan, banyak bersyukurnya. Saya kemarin ada klien, saya kan kebetulan di terapi dan kesukaan keluarga. Ada yang mengatakan, Bu Ani mah enak, nggak pernah susah, Bu Ani suaminya baik, materinya ada cukup bla 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 gitu kan. Usianya di bawah saya kan 56, itu 54, tapi mohon maaf sudah 60 tahun gitu, makanya kusut gitu kan. Aja, siapa ini Bu? Siapa? Ya. Udah gitu, saya bilang begini, saya mau materi nggak enak Bu, suami saya nggak kerja bla bla bla. Ibu masih dengar suara saya? Masih. Ibu bisa melihat saya? Jelas. Ibu bisa ngobrol sama saya? Bisa. Berarti telinga ibu masih baik, mata ibu masih jelas, mulut ibu masih bisa bicara. Korba yang seperti itu pasti nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong bicara. Itu kan satu kesyukuran yang harus kita terus pupuk ya, kita kembangkan bahwa oh ya satu sisi kita mendapat kekurangan, tapi kita punya kelebihan di sisi yang lain gitu. Jadi aja jangan pernah melihat kelebihan orang lain. Kita kan merasa kurang terus. Dia mau tetangga kita dan belinya dulu baru kita mau beli, pasti mau bilang nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita bersyukur maka aura bahagianya itu akan banyak. Ya, jadi mensyukuri semua nikmat. Kalau saya lagi pagi-pagi kan yang sering itu, alhamdulillah kita masih bisa mendengar, alhamdulillah kita masih bisa bangun tidur, masih sehat, masih bisa lihat anak, lihat suami. Itu masih syukur yang luar biasa. Jadi kita harus fokus kepada hal-hal yang positif, jangan lihat kekurangannya. Saya nggak bisa ini, saya nggak itu. Tidak, yang kita lihat adalah bagaimana kita menunjukkan yang positif. Alhamdulillah bisa berjalan. Alhamdulillah masih bisa ngobrol, alhamdulillah masih bisa ketemu teman-teman. Itu jadi positifnya harus dikuatkan. Ya, Kak. Ya. Yang ketiga, nah ini kadang kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tercinta. Kadang kan kita nih, mohon maaf, ibu-ibu bekerja udah capek di kantor, pulang rasanya anak udah malas ya, udah juga lelah gitu kan. Wah punya anak rewel segala macam. Jadi nikmatin waktu bersama dengan orang-orang yang kecil. Saya lebih berpikir nih, nah dia tuh yang anak kecil lah, kan ada tuh mau setahun gitu. Aku bilang sama mama gini, Mas, dulu ini teteh Hani anak saya yang saya gendong, persis seperti ini. Sekarang cucu, kok cepet amat waktu dengan ini, cepet banget. Kayaknya baru kemarin kita kalau ngaji Tautik ya, baru Jumat udah Jumat lagi, udah Jumat lagi, udah ada absen lagi, siapa yang mau hadir? Masya Allah. Nah, waktu-waktu ini kita manfaatkan bersama keluarga. Dan anak-anak sekarang dulu, anak-anak waktu itu paling males kalau ngobrol sama orang tua. Kenapa coba? Kenapa dari saya nggak Tautik yang dibilang? Lalu diintegrasi, ya kan? Mau ditanya, PR-nya gimana? Di sekolah gimana? Gaulnya sama siapa? Kamu ngapain? Jadi anak itu ketika ketemu ibunya merasa, ih kok saya kayak diintegrasi. Saya bikin kuis ya, ketika salah satu SD di Kota Bogor, kelas 5 dan kelas 6 saya tunjukkan dulu. Coba ceritakan bagaimana tentang ibumu, mamamu. Dikumpulkan, ada ibuku adalah surgaku, misalkan. Ibuku adalah malaikatku bagus, ibuku tukang marah-marah, ibuku bawel, ibuku tembok. Emang kenapa? Mama tuh begitu. Kalian jenengannya itu udah bikin PR belum? Udah ngerjain tugas belum? Dia tanyakan gimana tadi di sekolah sih, kan? Karena ibunya berprinsip bahagia itu ketika dia berhasil secara ekonomi, secara sekolah, akademik, finansial.
ya duniawi. Tapi enggak juga anak selalu tanyain, gimana hafalannya, udah jus berapa, gimana, enggak juga. Anak capek juga kalau tanya ini itu melulu. Yang indah ngobrol. Ngobrolnya gimana? Ya ngobrol seperti gimana aja, gimana kamu? Kok kita pancing? Tadi Umi di kantor begini loh, gini. Jadi memancing kalau, oh iya ya, ngobrol tuh nggak harus tentang sekolah, nggak harus tentang apalagi hafalan atau segala macam, tapi hal-hal lain yang bisa, atau kita cerita bagaimana dulu Umi dulu waktu SMA. Dulu Umi SMA tuh ya begini diceritakan. Karena iya ya bisa ini. Itu ya, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Yang keempat, mengembangkan hobi dan bakat. Me time, namanya disebutnya. Jadi para ibu kalau sudah merasa lelah, kalau sudah merasa penat di rumah, pergi sebentar, ngopi sendiri nggak apa-apa. Atau misalnya apa ya? Saya mengajarkan ke klien saya gini, kalau lagi mumet nggak bisa keluar rumah, soal sama ada anak kecil gitu ya, itu kamar aja. Ibu kunci kamar, itu lihat apa, itu nggak jawab sendiri. Ya kabar Ani hari ini sedih ya, marah ya, kesel Ani. Bicara sama kita, bukan berarti kita Ani jangan sana karena dia tidak. Itu meluapkan emosi kita melalui cara yang sudah kita dengan Allah yang tahu sedihnya Anda sendiri. Ya hari ini berat buat banget kita peluk diri kita. Akhirnya terusung tah di stok dengan ada pelukan dengan lagunya siapa? Tulus ya Allah gitu. Kita peluk diri kita sendiri. Sayangnya gitu. Lagunya Tulus ada Mi. Iya, yang perempuan bilang apalah bahasanya. Tinggal aku lagi juga, oh ternyata sekarang udah mulai ini kita menyampaikan kita peluk diri kita. Bayangkan diri kita yang apa yang sedih ini, kita rasakan empati kita kuat untuk diri kita sendiri. Saya kan kalau udah terapi 3 orang udah capek, lelah loh terapi 3 orang, energi negatif dia kan secara tidak langsung terpancar juga ke saya. Terapinya juga kita sama sendiri, kita mau saya bicara, tapi ya gitu. Jadi ada waktu untuk sendiri, kita nggak hobinya lupakan, tapi hobinya masak silahkan aja. Bikin makanan yang lebih istimewa buat teman-teman, buat keluarga. Ada di TikTok ya, atau di YouTube ada masakan baru, cobaan gitu. Itu kan bagian dari menyenangkan diri sendiri. Ibu yang bahagia, keluarga yang bahagia berasal dari ibu yang bahagia. Makanya para bapak kalau ingin hidup keluarganya bahagia, sejahtera, bahagia. Dan laki-laki sendiri. Iya, dan laki-laki yang menafkahi lebih dari yang biasa, itu akan buat istri bahagia dan akan lebih bahagia keluarga bapak. Yakin. Jadi kalau ngasih gaji nih gaji ya mah bulanan, tambah lagi tuh, ini apa? Buat jajan mama. Tuh ya, dengerin ya para bapak. Ini khusus buat mama mau. Mama mau. Coba yang belum ada bapaknya dipanggil coba datang. Panggil bapak-bapak. Semoga segera akan mendapatkan jodoh yang mempunyai suami. Amin. Iya, diniatkan lagi mudah-mudahan supaya punya suami yang seperti yang ini bilang. Itu nanti dia kan positif. Ketika kita berpikir positif, oh saya pengen punya suami kayak gini, itu akan masukkan frekuensinya nanti akan ketemu dah. Jadi kita mendapatkan suami apa yang kita mau kepada Allah. Jadi bahwa itu karena sampai ada saya suka ya lagi ngopi yang masuknya kan dilihat kakinya, ibunya seperti wah ini gampang loh akhirnya sama dari awal sampai grojol. Itu kan kita cuma di atas sesar ya, masuk sampai grojol itu saya tunggu dari kan ada cuti 3 bulan ya, 3 bulan itu harus di rumah sendiri, harus dekat dengan ibunya. Udah ibunya mau istirahat, bukan masakin ya kan, sayuran apa supaya ibunya happy gitu. Malam dia udah begadang, sedang kita pegang atau cucunya kan seperti itu. Ya, jadi me time itu wajib dan usahakan diagendakan per berapa bulan. Makanya kalau yang liko ya, yang punya pengajian itu jadi me time itu sama teman-teman. Abi, ayah, siapa lagi titip ya papa, anak mama mau ngaji dulu, itu ngaruh. Biarkan dia punya kebahagiaan ayahnya, biarkan istri itu bahagia. Biarkan istri itu menemukan me time-nya dengan teman-teman. Yang kelima yang terakhir, yang bahagia itu adalah mengelola stres.
mengelola stres dan emosi. Zaman gini yang namanya emosi kan luar biasa ya. Kalau kita lihat nih anak yang adik kita, anak kita yang berdemo, ya, yang terpanci, yang ada yang ada keributan, ada kericuhan, sampai ada yang wafat, itu kan eh, karena emosinya tidak terkendali, karena marahnya tidak bisa disalurkan. Anak juga sama, Bu. Anak itu juga harus punya kanal untuk menyalurkan emosi dia. Harus, kalau kata Ibu Ali Rizkan, ketika anak marah, dia harus bisa mengerti dia tuh marahnya kenapa. Ketika anak marah, sama kita marah tertubuh ya, atau tantrum lah kalau anak-anak balita misalnya. Jangan, kamu kenapa marah? Jangan marah, nggak boleh marah, harus sabar. No, itu berarti kita tidak menyalurkan emosinya dia, biarkan dia marah dulu ya. Marah tuh sedih. Bagaimana marahnya? Sedikit, banyak, besar marahnya. Sedikit, sedikit. Terus kalau marah enaknya ngapain? Jadi kita salurkan emosi dia supaya bisa mengalir. Jadi bisa mengenali, mengidentifikasi kemarahan ini adalah, oh saya marah. Nggak boleh marah. Anak kecil nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis. Boleh nangis, boleh marah. Iya, tapi perlu marah. Kan gitu. Saya selalu berbuat kayak gitu. Aku tuh lagi marah, kata apa? Oke, ngaca tuh. Kalau lagi marah ngaca, cakep nggak? Berut. Gitu. Mereka nggak usah marah. Terus berpikir gini, ini marahin. Kenapa harus marah? Jadi juga ya satu batas yang bikin marah emosi, karena nggak ada jalan keluar di kita, karena emang nggak bisa gitu. Akhirnya saya gitu ya, nggak arah tertuju ya gitu. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi marahnya kita kenapa. Kita rungsing di rumah, rungsing nih, pikiran macam-macam. Kan kalau bahasanya orang yoga meditasi ya, kita biar dulu. Kalau kita yang kenapa tangan buang, terus tangan itu kan kata hadis, beristighfarlah kamu supaya hatimu tenang, berzikirlah supaya hatimu tenang. Kata Allah juga dengan berzikir maka hatimu menjadi tenang. Seperti itu. Jadi kalimat orang-orang yang kalau marah kemudian dia kan lebih kuatkan emosi, betul marah boleh, tapi kata Rasulullah lebih baik itu memaafkan, berkata baik atau diam. Nah itu kita kuncinya. Marah boleh, kan hukumnya juga kalau jiwa dibunuh harus membunuh, diperbolehkan, tapi memaafkan itu lebih baik. Kalau kita melihat orang marah sama kita dihina, kita disita, diamin aja, jangan marah. Kenapa? Sedang difitnah itu sudah kita sedang dihapus. Fitnah saya biar saya hapus gitu saya kan gitu. Kalau kita mikir atas itu, ketika ada orang yang buat kita emosi, gue emang gue pikirin nih, juga udah ada ngaruh sama kita, enggak dibilang saya nggak kayak gitu, biarin aja. Nggak bisa perlu menerangkan, ya kok saya nggak begitu, bukan. Kata Ali juga kan, Sabina Ali, orang yang tidak suka dengan kita, bagaimanapun kita menjelaskan, tetap dia nggak suka. Gitu. Jadi ya udah aja, dia nggak suka sama kita, ya udah. Oh juga nanti Allah akan menyaring frekuensi kita dengan siapa berteman. Sampai saya usia saya 56 tahun itu teman-teman dulu yang jengek, nggak usah bisa ke situ, kayaknya nggak perlu banyak teman-teman kita yang membawa kebaikan. Oh usia segini udah harus banyak majlis ta'lim, oh sudah harus banyak bisnis. Jadi ketika kita menyadari itu, berarti ya usia segini. Kalau Rasulullah aja meninggal usia 63 tahun, saya 56 tahun, berapa tahun lagi sih? Kan begitu ya, kita berhitungnya gitu. Apakah usia yang sisa itu bisa membawa saya ke surga ya Allah? Gitu ya. Jadi kembali lagi ke bahwa bahagia itu adalah harus diciptakan. Saya tidak bisa bahagia kalau kumpul dengan teman-teman, maka bahagia dia belum tentu. Sudah bebas pulang dengan teman-teman, kalau kita masih nyesek di hati, ya kan? Itu ternyata kita terima innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau punya masalah.
semuanya kembali kepada Allah. Ya kalau kita lihat contoh, masya Allah ya, para dewan kita yang terhormat, yang hartanya mobil 30 miliar apa dalam sekejap oleh bisa itu kan kalau kita berpikir bahagia itu adalah harta yang banyak, tidak juga. Bahagia itu ketika dengan kumpul dengan teman-teman, itu tidak juga. Ya, kita menyendiri itu, kita menerima kondisi kita, keadaan kita, dengan motor, dengan hidup anak, kita bahagia. Jadi apa namanya, kebahagiaan itu harus diciptakan dan harus ada pada ibu, harus ada pada diri ibu. Cuman saya membagi itu ya, grup membagi dari sisi Khadijah, dan ternyata ya ibu-ibu, kebahagiaan itu adalah ketika kita wafat di pelukan pasangan kita. Rasulullah itu meninggal dalam pelukannya Aisyah. Khadijah meninggal dalam pelukannya Rasulullah. Masya Allah kan. Jadi bahagia kita itu di ujung. Jangan pernah menilai orang sekarang, karena orang bisa berubah. Sekarang dia nggak baik, belum tentu besok dia jadi berubah. Banyak karena orang. Kita contoh tokoh Ridwan itu selalu saya menginspirasi saya. Siapa sangka ya dia dari mu'alaf, karena astagfirullah belum bisa berhaji, dia berumrah dari mu'alaf ya. Banyak kita yang udah Islamnya dari tahun berapa ya, dari akhir belum bisa merasakan yang namanya umrah. Karena itu panggilan ya. Kalau saya menginikan orang uangnya banyak, tapi belum tentu juga bisa berangkat umrah atau haji. Itu adalah panggilan. Ya, saya punya sahabat ketika yang furoda tahun ini kan begitu banyak yang udah membayar. Ini ada loh yang furoda, tinggal cek gitu ibaratnya. Itu dipanggil sama Allah. Ternyata bukan cara seperti itu. Gitu ya kan kita lihat berapa banyak tuh yang furoda lain yang gagal ya, masih para atlet yang gagal furoda. Kan bukan karena Allah, tapi karena memang Allah yang menghendaki. Itu kali teh kali ada pertanyaan. Sampai jam 9 kan ya? Ya Umi, sampai jam 9 insyaallah. Boleh. Nanti kalau nggak terus Umi masuk, mah nggak dibuka untuk pertanyaan atau apa mana? Ya, baik. Terima kasih banyak Umi. Masya Allah ya, tadi kita udah dengar pemaparan dari Umi. Ada nggak banyak ya, nggak nyampe 100-an, ternyata cukup 5 aja. Ya kali dia, ya cukup 5 aja. Tips untuk menjadi ibu bahagia ya. Nanti kalau misalnya ada sesi pertanyaan boleh nanti boleh diketik aja, atau kalau seandainya mau boleh raise hand ya. Nanti dibuka untuk suara gitu ya. Nah tadi ya suaranya gitu ya. Jadi gimana sih cara untuk menjadi bahagia gitu kan? Nah, mic mana nih? Nah, iya. Oke, ada Kamir Pamanunggal Travel Umroh ya, dari Travel Umroh lain. Terima kasih sudah bergabung. Semangat sih Arbaitullah terus. Nah Umi, tapi kan mungkin aku pengen tanya juga nih sama teman-teman yang gabung nih ya. Bahagia itu standarnya sama nggak sih? Bahagia menurut versinya aku gitu kan, versinya Umi atau versinya Khalidia atau Bunda Emma. Tadi ada Kak Fatimah. Bahagianya seperti apa sih ketika jadi seorang ibu? Merasa bahagia itu ketika bagaimana? Boleh di di chat ya. Kasih tanggapan. Aku bahagia kalau misalnya tadi yang Umi bilang aku bahagia kalau ada tambahan uang jajan. ya kan, atau aku bahagia kalau misalnya aku lihat anak-anakku gitu ya nilainya bagus-bagus. Iya betul, berbeda-beda benar-benar. Ayo kalau Kak Fatim gimana versi bahagianya saat ini? Ya kan mungkin bisa jadi stage usia berpengaruh ya terhadap versi bahagianya gitu kan. Umi bahagianya aduh lihat cucu sehat-sehat gitu kan. Nah Kak Fatim gimana nih? Kak Fatim, Bunda Emma, ada Bunda Anita juga tadi. Ada ini ada Kak Sam Emi mungkin sudah bergabung. Ada Ami, ada Bunda Wiwin juga. Bunda Wiwin masih terputus-putus kah jaringan mungkin ya? Kalau di saya sama kali dia lancar ya. Lancar. Itu kangen sama Umi katanya, Teh Ami. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Jadi ini ya. Terbalaskan rasa kangennya ketemu Umi di sini, bisa nyimak Umi. Masya Allah. Ayo
Kasem Emi, gimana? Ada pertanyaan? Sudah merasa bahagia hari ini? Sudah bahagia hari ini? Boleh kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh di chat aja ya kan? Di chat aja bahagianya sih seperti apa gitu ya. Umi minum Umi. Dia naon eta bahagianya? Aku bahagianya ketika bisa me time sih, bener. Time. Nonton opa-opa ganteng ya kan. Oh gitu ya, ya me time. Lebih kalau yang jomblo lebih me time. Oh, Kak Fatimah, bahagia kalau anak-anaknya tidur teratur, abis Isa udah tidur. Oh, ini curcol kemarin. Kemarin pas lagi tasin, lagi kayaknya semangat gitu ya, terus tiba-tiba yang kecil apa yang besar tuh, Kak Fatim bangun ya. Jadilah gitu. Ya, me time-nya Kak Fatim itu ketika anak-anak sudah tidur, mungkin bisa learning, belajar, sharing, itu kayaknya bikin bahagia juga ya, Kak Fatim ya. Kalau Kak Sam Emi bahagia ketika Umi di sini, Masya Allah tuh kan. Masya Allah, versi bahagianya masing-masing ya kan. Ada Kanovan Nunung Popi. Oh gitu, di sekolah ibu, Masya Allah, Alhamdulillah. Oh yang kecil yang bangun ya, yang kecil yang bangun ya. Ada Kak Elian juga sudah bergabung. Ayo, boleh sambil share-share versi bahagianya gitu ya. Seperti apa gitu ya. Nah itu ternyata setiap orang berbeda-beda versi bahagianya ya, termasuk kali dia tadi Me time, jalan-jalan sama adik-adik gitu ya. oh nih Bunda Anita, saya itu bahagia kalau anak mau bercerita tentang kegiatannya Umi. Jadi tanpa ditanya kata Umi yang integrasi itu, anak udah langsung kayak spontan gitu. Gitu kan. Ibu, aku tadi di sekolah gini loh Bu, temanku kayak gini loh. Terus kayaknya tuh cheerful, seneng, kita jadi ngerasa seneng juga ya gitu kan. Terus salah satu me time-nya nyiapin materi tasin, Masya Allah. Dan materi tasinnya tuh di-share di sini juga, barakallah. Kak Fatim ya. Nih kayak Umi, kayak Kak Fatim itu selalu berbagi dengan penuh cinta dan ikhlas ya. Hanya Allah yang membalas ya insya Allah ya. Nah, terus ada Kak Evi juga sudah bergabung. Yang lain yang mau share-share tentang bahagianya seperti apa, boleh ya nanti langsung di komen. Atau mau bertanya, boleh mau bertanya gimana sih Umi gitu kan? Gini loh Umi, kadang-kadang ya kita tuh ingin terlihat bahagia, ya kan? Ingin terlihat bahagia. Sebenarnya kita tuh sedih Umi, misalnya lagi sedih, lagi kesel, lagi gimana gitu ya. Tapi kita begitu keluar dari rumah, kita tuh harus menunjukkan wajah bahagia kita gitu loh. Ya entah itu karena tuntutan pekerjaan gitu kan, atau apa gitu. Terus sometimes disitu ngerasa kok kayaknya aku nggak jujur ya sama diri sendiri. Nah itu gimana tuh Umi? Untuk mentolerir bahwa gini, ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Sampai sebatas mana sih gitu? Kita boleh kesel, boleh bersedih, lalu kita langsung tune in lagi. Stop, waktunya kamu tuh untuk bahagia gitu. Nah, saya pernah misi yang saya bilang tadi ketika bahagia itu kan Ibu, itu kan ibu omongin bahagia, hati saya nggak bahagia gitu. Saya bilang begini, bahagia itu kan kita menentukan, betul? Kita mau bahagia atau enggak itu kita. Nah, ketika kita bahagia, menstimulan otak kita bahwa saya bahagia. Nah, itu memang benar-benar masuk ke otak kita bahagia. Jadi berpura-pura bahagia, sampai gue pura-pura bahagia, pura-pura senang, jangan berpura-pura. Ya itu karena tadi itu. Karena emosi apa yang kita ngomong begitu, itu kan lagi bicara dengan diri kita itu akhirnya bahagia kita memasukkan ke otak kita yuk bahagia sedih apapun, semarah apapun, emosi jadi bahagia. Makanya kan kadang pun nggak percaya umur 56 nggak percaya udah punya cucu, apa sih Bu Andi rasanya saya masih surian wae ya nanti kalau bahagia ya saya bangkit lagi udahlah harus bahagia gitu. Bahagia itu yang karena membuat saya menjadi sehat dan ternyata kata dokter saya kan tadi ada dengan yang sudah diinsulin dan segala macam itu masih bisa begini karena kita itu kan bahagia
Nggak mikirin sakit, saya diabetes, nggak boleh makan gula, mikir ini kok, mikirin makan aja sedikit gitu, ya nggak? Oh dengan dengan kita mengambil kita bahagia, hormon bahagianya kita ada, maka kita akan menjadi sehat. Kenapa orang sakit makin sakit di rumah sakit? Pikiran, sakit. Mau ngeliat infus, kayak ketok-ketok, gedek-gedek, cek darah, gedek-gedek disuntik, aduh rasanya, ya apa lagi saya nih. Sampai saya pernah, ibu tidak boleh turun dari tempat tidur, karena pakai kateter, kan itu harus di tempat tidur. Aduh rasanya nggak betah, yang biasanya saya udah gini gitu ya, pulang aja, minta pulang, benar mau pulang, kata saya gitu. Oke pulang, pas mau minta pulang, ternyata saya muntah-muntah lagi, mau dokter, nggak boleh pulang. Jadi, mungkin tubuh masih sakit, tapi karena saya menciptakan saya bahagia, saya nggak ngerasain terlalu wajar gitu. Karena saya itu loh teh, tidak dibikin, jangan saya mau pura-pura bahagia depan suami, depan anak-anak, pada saya kalimat itu yang harus kita buang. Saya bahagia aja, tidak ada kalimat karena saya sedih, saya pura-pura demi anak-anak kebahagiaan. Saya suka biasa malah bercerai, itu bukan bercerai. Dulu saya bertahan karena demi anak-anak, gitu kan. Sekarang udah dewasa, mereka saya mau cerai. Kenapa? Demi anak-anak. Menikah sekian lama dengan pasangan kita sudah paham tabiatnya, ya enggak? Dari hal yang terbaik sampai yang terburuk, cara naruh handuk, cara naruh baju kotor, cara dia makan, cara dia bersendawa, paham banget dah. Puluhan tahun kita nikah, belasan tahun nikah. Terus itu mau melepas itu karena sesuatu demi anak, karena kelakuan dia yang bagus. Selama tidak ada HDF, selama tidak ada dia penyimpang dari agama Allah, tidak ada penyimpangan seksual dan segala macam, diterima itu suami, mohon sama Allah, tidak akan sama kita berubah. Kita sudah bertahan dan keluarga, jangan. Bukannya makan hati, makanya nanti di TBC kan gitu ya orang dulu, jangan dipendam di TBC, ternyata tapi karena emosi dia tidak tertahan, maka menjadilah sesuatu di dalam. Betul. Kan gitu takutnya. Betul. Iya, jadi kalau sampai itu berarti tadi poin yang kelima ya, kita harus bisa mengelola stres, mengelola emosi gitu ya. Nah kalau lagi emosi, ingat tadi yang tips Umi yang pertama ya, menerima diri sendiri. Nah, terima dulu diri sendiri ya kan, bahwa semua itu adalah ketentuan Allah dan kita tetap berprasangka baik gitu ya atas setiap apa yang terjadi yang Allah berikan pada kita gitu ya Umi ya. Ini kelima hal ini mantap banget loh, saling melengkapi ya. Saya belajar di psikologi, ilmu dari seorang psikolog gitu ya. Kalau ketika kita marah itu harus diam. Diam kalau marah. Jangan berkata, jangan bergerak, diam aja. Kita selalu satukan dengan hukum Islam. Kalau marah sedang berdiri maka duduk. Ya kan? Ya. Tidur, rumah sih juga mengambil air wudhu gitu. Berarti apa? Islam mengajarkan ketika kita emosi jangan ikuti marah kita, jangan diem dulu, diem. Kalau bahasa psikologis itu freeze, diam, mundur ke belakang, kelakar, dalam artian kita nengok nih, susah perlu marah, buat apa saya marah? Kalau marah apa hasilnya? Gitu. Itu kalimat puasa ya. Jadi kita kalau lagi marah, emosi, diem, nggak keluar, apalagi seorang ibu jangan pernah keluar kalimat dasar kamu anak ini, ibunya saya lahirin kamu, bla bla, kan menjadi doa. Lebih baik diam dulu ke belakang dan pikir, kenapa saya marah ya? Itu bikin itu. Kalau kembali ke Islam, ya duduk lagi sendiri, duduk berpikir dia begini, kamu marah, enggak kabur, ya kalau kamu udah marah, gitu kan? Iya. Aliran-aliran. Nah, ini tahu 3 hal kayak gini, bincang-bincang kita begini. Ini kan buku kawasan kita ya. Oh iya ya. Kita habis banget. Seorang ibu anak, anak-anak bisa diomelin, dia kan nggak ngerti. Maka kita main anak mau 5 tahun, 2 tahun, kamu nggak ngerti mama kan capek pulang kerja, kamu ngeberantakin mama. Ada seorang ibu pulang, dia cerita pulang kerja, dia beli belanja bulanan, itu susunya tumpah-tumpahin. Susu yang dia bibis, dia buka, dia tumpah-tumpahin. Waduh, marah-marah ibunya, anaknya dan 4 tahun setengah. Saya bilang, yang salah siapa tuh? Ibunya. Kalau susunya di meja atau apa yang bisa mereka ambil. Begitu kan bikin susu, tapi pas dibuka, menyenangkan nih susu, diaur-aur ibunya. Nggak tahu ya, mama kerja siang malam buat beli susu. Ya emang nggak tahu, saya bilang. Ya jangan ngerti. Main susu menyenangkan gitu. Iya, yang tahunya oh ini seru.
ibu yang salah. Itu loh kena obrolan-obrolan kadang-kadang. Apalagi kalau anak-anak yang sekarang malah dijawab, siapa suruh ibu kerja gitu. Wah, itu kayak tambah marah lagi deh Umi ya. Jadi Aduh, apa? iya, Masya Allah. Bagaimana cara ke suami gitu kan, bagaimana sama anak-anak, itu ya dibalikan lagi ke yang pertama, berserah diri pada Allah, ya udah pada Betul. Allah. Ini adalah sesuatu yang Allah takdirkan buat kita, apapun itu pasti yang terbaik buat kita. Sehingga kita Betul. mengasah keimanan kita, kesabaran kita, keikhlasan kita itu. Iya, Marah betul, boleh, betul. sekali-kali marah boleh, tapi saya bilang tadi sedih boleh, marah, tapi harus ada limit. Kapan marah, sampai kapan marahnya, sampai kapan kita sedihnya, sampai kapan kita kecewanya, harus ada. Bulan, 2 bulan, 3 bulan maksimal udah harus bangkit. Harus move on ya, jangan apa namanya ya kelamaan gitu ya Umi ya, gitu kan. Iya, karena biasanya kalau pada saat kita kelamaan, lemah, juga ada hal-hal lain yang mungkin malah membuat kita jadi berpikir negatif lebih banyak. Dan yang terpenting juga ketika misalnya seorang ibu itu salah satu faktor yang membuat bahagia adalah tadi yang bilang lingkungan ya Umi ya, salah satunya ya. Teman-teman yang baik gitu ya. Kalau misalnya di rumah nih lagi kesel, lagi capek gitu, tapi misalnya punya teman yang baik gitu yang selalu support, nah itu juga rezeki banget gitu kan, rezeki banget teman-teman, rezeki banget, hal yang positif ya. Yang kalau misalnya punya teman yang malah kita lagi kesel dia ikutan ngeluh juga ya, Iya, ya udah deh, Laporin gitu ya. mengadu nasib. adu nasib. Ayo Pak, ayo mengadu nasib Kamu ya. masih mending. Tapi sebenarnya bisa dua hal ya. Kalau misalnya kita teman kita juga pasti, setiap orang pasti punya masalah. Tapi di satu sisi mungkin kalau kita berkaca, oh ternyata masalah dia lebih berat dari kita gitu ya. Jadi akan lebih bersyukur, bisa juga begitu ya kan? Bisa begitu. Dan menjadi konselor atau relawannya, kan bisa di Sahir itu ada relawan ketahanan keluarga. Bagaimana ketika kita bisa mengatasi masalah orang, itu kebahagiaannya luar biasa. Lebih dari bahagia yang tidak pernah kita rasakan. Bisa membantu orang, kita bersyukur ya Allah, lebih baik amat saya dari dia, gitu kan? Ya Allah, kita bisa mengucapkan kesalahan orang lain, alhamdulillah gitu. Jadi kan orang yang memberi itu akan lebih bahagia dari orang yang diberi kan, karena dia memberi sesuatu. Jadi apa ya namanya? Ada teman curhat, dengerin aja. Saya suka bilang begini, kenapa sih kita kasih telinga 2 mulut 1? Lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu. Dengerin aja orang, oh iya. Kan nggak gitu Bu Alif. Kita tahu dia bohong, nggak apa-apa. Yang bohong kan dia sama Allah, kita mah iya aja. Oh iya, tapi kita punya penilaian, oh ini nggak baik. Kan begitu. Bergaul dengan siapa aja silahkan gitu ya. Ya apalagi saya kan Yayasan Zahira, yayasan yang memang bergerak di perlindungan pendampingan HIV ya. Jadi ada beberapa klien kami yang kena positif HIV kan segala macam. Kita juga atau yang menyedihkan itu Zahira itu punya 70 anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena HIV. Dia diurus oleh bibi, nenek, dan kita yang pendamping itu yang harus rutin meminumkan obat. Anak umur setahun 2 tahun itu harus minum obat, gak boleh putus. Akhirnya anak-anak itu stunting karena memang kurang gizi dari orang tua, dari ini ya. Gitu. Nah, orang kan akan berpikir, ngapain sih orang HIV diurusin? Hei, kita mah bukan orang yang kena HIV-nya, tapi anak korban HIV, orang tua yang menikah menjaga melewatkan HIV sama anaknya, itu kita bantu. Pengobatannya ke dinkes, bagaimana perawatannya mereka itu di situ. Lalu ya Zahira punya ketahanan keluarga. Untuk apa ketahanan keluarga? Untuk keluarga-keluarga yang kena HIV, yang ODP ini kan juga mereka bingung harus gimana, pendampingan keluarganya di situ. Saya bilang gitu. Oh, ini jangan melihat dulu di belakangnya gaulnya sama, mohon maaf, yang telah lunak misalkan gitu ya. Siapa tahu dengan ini mereka bisa ke bawah. Gini Taufik, Pak Iwan ya, yayasan kami, dia ketika sholat nggak nyuruh sholat dulu ke makam mereka, break ya, saya mau sholat, abah sholat sendiri. Yang kedua, 2 orang itu sholat, sampai akhirnya Jadi ngasih teladan aja gitu ya Umi, dicontohkan gitu ya. Nggak usah, ayo sholat gitu ya. Tapi Umi mau sholat dulu ya, gitu cukup ya. Ayo kalau mau ikut. Udah pada sholat belum? Kan gitu kan? Sholat dulu. Udah. Gitu kan.
Masya Allah ya. Sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi impactnya tuh bisa besar banget gitu ya. Jadi seorang ibu tuh ya nggak harus yang panik banget, cukup kalem-kalem aja kayak Umi. Udah sholat belum? Udah ya. Umi mau sholat dulu ya. Udah ya. Jadi Kadang-kadang yang kecil kayak gitu apa? malah kitanya oh Nggak iya. enak ya. Nggak enak. Iya, iya. Nggak, maksudnya kalau sebenarnya kan gini, energi alam itu menyerap energi kita gitu. Ketika misalnya kita ngomongnya juga kenceng dengan intonasi yang kenceng, ih kamu kok belum sholat sih gitu kan ya? Ini belum sholat nih. Yang ada tuh kayaknya ih gitu ya, malah jadi mental ya Umi, jadi mental gitu. Tapi kalau kita ngomongnya dengan kelembutan, Umi mau salat dulu ya gitu, mau salat ikut atau gimana gitu ya, jadi dengan ajakan atau apa gitu ya, itu Masya Allah ya, hal-hal yang kecil ya, luar biasa deh. Ada yang mau bertanya ini teman-teman, sahabat-sahabat Torumro, boleh kalau mau tanya nih ya. Boleh. Kalau dia mau bertanya sebagai calon ibu, mewakili, Aku minta doanya. minta doanya Umi. Iya. Minta doanya ya, Masya Allah ya. Aduh, ini kita kayaknya seru banget loh Umi, 1 jam itu nggak berasa banget. Iya, nggak berasa banget gitu ya. Ya Insya Allah nanti next minggu depan lagi kita bakal dapat materi lagi yang bagus dari Umi. Ya, oke, ada yang masih mau bertanya ya. Next minggu depan pasti lebih seru lagi nih Insya Allah. Gimana, ada yang mau bertanya? Mau bertanya enggak? Teman-teman, ya ini tadi Kak Fatim bilang support system orang terdekat, betul ya. Support system orang terdekat itu penting banget. Belajar parenting kali dia ya dari awal. Iya betul, karena nggak ada sekolahnya Umi ya parenting ya, nggak masuk dalam kurikulum Merdeka, nggak ada ya. Nggak ada. Dari SD, SMP, SMA sampai juga kuliah, nggak ada. S1, S2, S3 juga nggak ada ya, nggak ada gimana caranya menjadi seorang ibu yang baik. Dan aku tadi setuju sama Umi ya, kadang-kadang kita kalau misalnya nengokin yang habis lahiran, makanya kenapa ada baby blues itu kan Ya, karena istilahnya orang zaman peduli sekarang ya. sama bayinya aja, ibunya nggak dipeduliin Iya. gitu ya. Iya, jadi ibu-ibu ya teman-teman, kalau sekarang nengokin teman kita yang lahiran, jangan lupa kadonya jangan hanya buat bayinya Buat aja, bayinya ya. Kasih kado buat ibunya ya, Malah entah mungkin itu baju tidur, daster ya Umi ya kan, buat busui gitu kan, aromaterapi, jadi buat menenangkan ya. Ini baby blues juga efeknya juga sangat besar ya, ketika misalnya ngerasa apalagi perubahan tubuh ya Umi ya. Nah itu juga membuat kadang-kadang malah tidak bahagia, tambah lagi jam tidur ya kan, Jam tidur bentar-bentar kacau. bangun, bentar-bentar bangun gitu kan, itu juga bisa membuat tidak bahagia ya. Kak Fatim, gimana Kak Fatim mengatasi baby blues nih? Aman ya, aman lah sama Umi ya, kita kan suka sharing ya. Oke deh. Oke, boleh kita rangkum ya Umi, insya Allah nanti kita akan terus continue. Jadi Umi juga menyediakan waktu gitu ya untuk nanti pekan depan mungkin kita dengan tema-tema yang berbeda. Aku ingatkan kembali ada 5 tips untuk menjadi ibu bahagia ya. Yang pertama adalah menerima diri sendiri ya, menerima diri sendiri bahwa apapun yang terjadi pada kita gitu ya, mungkin pada keluarga kita gitu ya, pada orang-orang terdekat di kita adalah semuanya ketentuan Allah. Jadi kita nggak nolak dulu gitu ya. Kalau misalnya kita nolak, kemungkinan ada masukan positif juga udah mental gitu kan, bener nggak Umi? Ya, jadi yakin apapun yang yang terjadi pada kita itu adalah yang terbaik ya menurut Allah. Yang kedua, ya setelah kita menerima diri, acceptance, kembangkan rasa syukur. Nah ini syukur ini penting banget ya, tadi Umi sampaikan. Kita mensyukuri apa yang didapatkan. Jadi jangan pernah ngelihat ya pasti kebun tetangga lebih hijau daripada kebun sendiri, selalu begitu ya. Coba begini, coba begitu gitu ya. Jadi jangan pernah selalu melihat apa yang dimiliki orang lain, tapi mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Itu yang kedua ya, langkah yang kedua. Lalu yang ketiga, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tercinta ya, dengan keluarga, dengan suami. Tapi yang bikin suka kesel orang-orang tercinta yang terdekat dengan kita juga nih Umi, nih gimana cara menghadapinya gitu kan? Nah, ini PR. Nah, ketika kita bisa yang ketiga ini gitu ya,
balik lagi ke yang ke satu, kedua ya. Alhamdulillah bersyukur aku masih ada suami. Alhamdulillah bersyukur aku punya anak. Betul nggak Umi? Ada yang orang pengen punya anak tapi susah gitu kan. Ada yang pengen mencari suami tapi belum dapat. Maaf ya kali dia pasti nanti ada rezekinya gitu kan. Ya, insya Nah Allah. jadi tetap mensyukuri kan gitu kan. Nah terus yang keempat ya mengembangkan hobi pribadi ya. Jadi searching kita mulai explore lah gitu ya Umi ya. Nanti kita besok aja termasuk nih sama Umi kita mau masak-masak gitu kan. Mau bikin apa Umi? Dimsum, dan aku request untuk bikin acar yang ala-ala Hokben gitu loh Umi buat bekal anak ya kan. Insya Allah tuh dari teman kita, dari sharing dari teman kita. Kali dia mau gabung boleh nanti ikut aja ya. Terus ada gitu me time ya. Me time itu perlu ya. Me time itu jalan. Kalau Kak Fatih me time-nya ngumpul sama kita gitu kan, jalan sama kita gitu kan. Sayang sekali nggak bisa ikut. Iya, nggak apa-apa Kak Fatim. Nanti kita sharing. Nanti kita live aja apa cara bikinnya ya, boleh ya. Boleh. Terus self talking ya, self talking tadi kata Umi itu penting juga ya. Jadi kita belajar bercakap-cakap ya dengan diri sendiri, menyayangi diri kita gitu. Sediakan waktu untuk itu. Dan yang kelima adalah mengelola stres ya. Dan selalu tadi Umi bilang kalau misalnya ada sesuatu yang tidak nyaman, sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan hanya untuk orang yang meninggal aja Umi ya. Ya. Upah sama dengan me time ya, tapi juga untuk satu hal yang kita yakini bahwa kejadian itu semua akan kembali kepada Allah ya, apapun yang terjadi. Masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa ya. Nanti ini kita bisa share gitu kan. Nah, di tips menjadi bahagia nanti Kak Lydia bisa bikin videonya, nanti bisa ada 5 tips menjadi ibu bahagia ya kan. Nah ini juga nggak untuk Masya Allah. ibu-ibu saja, tapi untuk kita semua ya, baik bapak-bapak. Iya betul. yang masih- Untuk bapak, betul. Untuk remaja, ibu-ibu sebenarnya ini konteks 5 hal ini ya bisa membuat semua orang bahagia Orang apapun bahagia. statusnya gitu. Betul, ya, betul banget Umi. Masya Allah. Oke, Umi ada yang mau disampaikan the last statement Umi? Masya Allah ada Ustadz Abbas dari Bengkulu, terima kasih sudah hadir. Ya, intinya bahagia itu harus kita upayakan. Bahagia itu bisa membuat semua menjadi indah. Apapun itu, ketika lagi sedih, malah kalau kita udah terus kebahagiaan, maka itu akan menjadi sesuatu yang menguapkan kita gitu. Yakin apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik buat kita. Meyakini itu. Amin, Masya Allah ya, betul. Jadi bahagia itu kata kuncinya bukan ditunggu kapan saya bahagia, Iya, tapi kapan ya Allah bahagianya? iya betul, kapan bahagianya, tapi kita yang memutuskan. Hari ini saya harus bahagia, besok saya harus bahagia, dan seterusnya saya akan selalu bahagia. Begitu ya Umi? Masya Allah. Baik Umi, terima kasih banyak hari ini ya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ya, mungkin masih tadi ada yang putus-putus teman-teman ya. Insya Allah mungkin jaringannya juga dari tempatnya ya. Mudah kita lancar. Umi terima kasih banyak, sehat selalu untuk Umi, dan semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah atas amal jariahnya Umi berbagi pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini keluarnya gimana? Boleh nanti Umi klik sama dikeluarin nanti sama kali dia. Umi sampai ketemu lagi. Masya Allah. Masya Allah, satu jam nggak berasa banget ya kalau kita ngobrol seru, ngobrol cerita tentang kehidupan ya teman-teman ya. Di sini di turumroh.com kita live by inspiring. Jadi kita live ada itu inginnya selalu memberi inspirasi buat teman-teman. Nggak cuma sekedar umroh atau apa saja, tapi dalam perjalanan umroh gitu ya, ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil gitu ya. Salah satunya tadi dalam perjalanan rukun umroh ya, ada salah satunya syai. Kita bisa meladani Siti Hajar sebagai seorang ibu yang tangguh, seorang ibu yang senantiasa bahagia, menerima setiap kondisi apapun.
dan yakin gitu ya ada kebahagiaan di sana. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi kalau mau dapat tambahan-tambahan ilmu jangan lupa turumroh.com. Kalau mau umroh dan haji khusus ya bersama Al Hijaz Indo Wisata tentunya dengan Hastuti dan Kali dia ya. Masya Allah. Oke, nih kali dia apa namanya kita mau ini atau ada yang mau di-share untuk terkait paket umroh? Aku Ada? mau share paket umrah ya di bulan September nih baru yang masih